Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang kernel hybrid dengan beberapa layanan di kernel space dan lainnya di user space. Pemahaman awal dan perencanaan. Tujuan untuk memahami kebutuhan, tugas, dan merancang arsitektur kernel hybrid. Identifikasi layanan yang dibutuhkan. Tentu layanan apa yang diimplementasikan di kernel space. Misalnya, manajemen memori, penjadwalan proses, driver perangkat keras, dan user space. Misalnya server, file system, antarmuka pengguna. Pertimbangkan alasan pemilihan layanan di kernel space biasanya dibutuhkan performa tinggi dan akses langsung ke perangkat keras, sedangkan layanan di user space lebih aman dan mudah didebug. Pilih platform dan alat pengembangan sistem operasi dasar. Apakah Anda membangun kernel dari nol atau modifikasi kernel yang sudah ada, misalnya Linux, Minix, atau XP6? Untuk prototyping, kernel sederhana seperti XP6 sangat membantu. Bahasa pemrograman biasanya bahasa C untuk kernel space dan C atau C++ atau bahasa tingkat tinggi untuk user space. Alatnya compiler, GCC, debugger atau GDB, emulator atau QEMU, dan alat analisis seperti Crobase atau Stress. Untuk rancangan arsitektur, gambarkan diagram arsitektur yang menunjukkan komponen kernel space, user space, dan mekanisme komunikasi antar keduanya. Misalnya, sistem call, share, dan memori atau message passing. Tentukan batasan, misalnya bagaimana menangani keamanan, isolasi, dan performa. Pelajari kernel hybrid yang ada. Pelajari contoh kernel hybrid seperti Windows NT, macOS, atau XINU, ataupun Fujitsu. Untuk memahami pendekatan mereka dalam memisahkan layanan, catat kelebihan performa, modularitas, dan tantangan kompleksitas komunikasi dan debugging. Untuk kedua, dan persiapan lingkungan pengembangan. Tujuan menyiapkan lingkungan kerja untuk membangun kernel. Untuk pertama, siapkan mesin pengembangan. Gunakan sistem berbasis Linux atau Ubuntu atau Debian untuk memudahkan alat pengembangan. Install Make, QEMU, GDB, dan Binutils. Konfigurasi emulator atau hardware. Gunakan QEMU untuk menguji kernel dalam lingkaran virtual. Jika menggunakan perangkat keras nyata, pastikan Anda memiliki dokumentasi perangkat dan driver. Pilih basis kernel. Jika memulai dari nol, gunakan kernel minimal seperti XP6 atau tulis kernel sederhana dengan fungsi dasar bootloader atau intrude handler. Jika modifikasi, unduh kode sumber kernel misalnya Linux dan pelajari dokumentasinya, lalu sisipkan repositori. Gunakan sistem kontrol versi Git untuk melacak perubahan kode. Buat dokumentasi awal untuk struktur proyek. Implementasi komponen kernel space. Tujuan membuat layanan yang berjalan di kernel space. Yang pertama adalah membuat kerangka kernel dasar. Tulis kode untuk inisialisasi sistem. Yang kedua, pastikan kernel bisa boot dan menangani interrupt dasar. Yang kedua ada implementasikan layanan kernel. Ada manajemen proses, buat struktur untuk proses. Ada manajemen memori, implementasikan paging atau segmentasi untuk mengelola memori kernel. Yang ketiga ada driver perangkat, tulis driver sederhana untuk perangkat yang diperlukan. Yang keempat ada sistem call interface, buat mekanisme sistem call untuk komunikasi dengan user space. Yang ketiga ada keamanan dan isolasi, pastikan pemisahan privilege antara kernel dan user mode menggunakan fitur CPU. Yang kedua ada gunakan mekanisme seperti TLB untuk isolasi memori. Yang keempat ada optimasi performa, minimalkan overheat dengan mengurangi konteks switching. Gunakan struktur dan efisien, misalnya read black untuk penjadwalan.
Selanjutnya, ada implementasi komponen user space. Tujuannya membuat layanan yang berjalan di user space. Yang pertama ada buat proses user space. Tulis program user space sederhana, misalnya shell atau file server yang berinteraksi dengan kernel melalui sistem call. Contohnya ada server file system yang menerima permintaan baca atau tulis dari aplikasi lain dan meneruskan ke kernel. Selanjutnya ada struktur layanan. Gunakan mode client server untuk layanan user space. Implementasikan daemon atau service yang berjalan di latar belakang untuk menangani permintaan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Pastikan layanan user space tidak menghabiskan sumber daya berlebihan. Contohnya CPU dan memori. Lalu selanjutnya ada implementasi mekanisme komunikasi yang tujuannya untuk menghubungkan kernel space dan user space. Poin pertama ada system call. Definisikan system call untuk layanan kernel, misalnya read, write, atau fork. Lalu implementasikan handler system call di kernel dan library wrapper di user space, misalnya libc. Lalu poin selanjutnya ada shared memory. Gunakan memori bersama untuk komunikasi cepat antara kernel dan user space. Pastikan sinkronisasi menggunakan mutex atau semaphore untuk menghindari race condition. Poin selanjutnya ada message passing. Implementasikan antrian pesan untuk komunikasi asinkronus. Contohnya gunakan mekanisme seperti netlink di Linux atau Mach-fork di XNO. Poin selanjutnya ada inter-process communication atau yang singkat IPC. Jika beberapa layanan user space perlu berkomunikasi, gunakan pipe, socket, atau message queue. Poin selanjutnya keamanan komunikasi. Validasi semua input dari user space untuk mencegah serangan, misalnya buffer overflow. Lalu gunakan mekanisme seperti capability based security jika diperlukan. Lalu poin selanjutnya ada pengujian dan debugging yang bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar dan stabil. Uji komponen pertama ada uji komponen terpisah. Uji layanan kernel space, misalnya scheduler, menggunakan test case sederhana di emulator. Uji layanan user space secara terpisah sebelum mengintegrasikannya. Poin selanjutnya ada uji komunikasi antara kernel dan user space, misalnya apakah sistem call mengembalikan hasil yang benar. Lalu simulasikan beban kerja nyata. Poin selanjutnya ada alat debugging. Gunakan GDB untuk debugging kernel dan user space. Tambahkan logging untuk melacak alur eksekusi. Lalu gunakan alat seperti Valgrind untuk mendeteksi kebocoran memori di user space. Poin selanjutnya ada uji stabilitas. Lakukan stress test untuk memastikan kernel tidak crash di bawah beban berat. Lalu uji skenario kegagalannya, misalnya seperti kegagalan alokasi memori. Oke, selanjutnya ada optimasi dan penyempurnaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dan keandalan sistem. Untuk poin pertama yaitu analisis performa menggunakan profiler, misalnya Perf ataupun Crates untuk mengidentifikasi bottleneck. Oke, selanjutnya tangani kasus ekstrim. Nah, poin ke-1 pastikan sistem tetap stabil saat memori penuh ataupun CPU overload. Itu selanjutnya implementasikan mekanisme pemulihan, misalnya restart layanan user space yang gagal. Untuk selanjutnya dokumentasi. Poin ke-1 tuliskan dokumentasi untuk arsitektur API dan cara penggunaannya. Selanjutnya sertakan panduan debugging dan contoh penggunaannya. Yang ke-8, presentasi dan penyerahan tugas. Tujuannya adalah menyampaikan hasil kerja dengan jelas. Yang pertama, siapkan laporan. Jelaskan arsitektur kernel hybrid, alasan pemilihan layanan di kernel atau user space, dan mekanisme komunikasi. Sertakan diagram arsitektur dan hasil pengujian. Yang kedua, demonstrasi. Siapkan demo yang menunjukkan fungsi sistem, misalnya shell yang memanggil layanan file system. Gunakan emulator untuk menjalankan demo jika tidak ada perangkat keras yang nyata. Yang ketiga, kode dan dokumentasi.
Pastikan kode bersih, terdokumentasi, dan mudah dipahami. Sertakan README dengan instruksi untuk mengaplikasi dan menjalankan sistem. Tips tambahan, mulai yang dari sederhana, fokus pada fungsi inti terlebih dahulu. Misalnya, sistem call sederhana sebelum menambahkan fitur kompleks. Yang kedua, memanfaatkan komunitas. Gunakan forum seperti Stack Overflow atau dokumentasi kernel, misalnya lwn.net, untuk menyelesaikan masalah teknis. Yang ketiga, pelajari dari kode sumber, seperti analisis kode kernel seperti Linux atau Minix untuk memahami implementasi nyata. Yang keempat, keamanan. Selalu prioritaskan keamanan, terutama saat menangani input dari user space. Contoh alur kerja. Yang pertama, buat kernel sederhana yang bisa di-boot dan menangani interrupt timer. Yang kedua, tambahkan sistem call untuk membaca atau menulis ke perangkat serial. Yang ketiga, implementasikan server file system di user space yang menggunakan sistem call tersebut. Yang keempat, uji komunikasi dengan menulis program user space yang mengakses file system. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam materi ataupun editingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.